sama memahaminya. Ummiyun itu di tengah kaum yang bodoh, seorang nabi yang bodoh. Untuk apa tugasnya? Yatlu alaihim. Yatlu itu mungkin tidak tahu ya dari rasa bahasa, tapi nanti kita elaborasi. Mana lebih tinggi itu yatlu dengan qara atau yakra? Kayaknya lebih tinggi yatlu, Ustaz ya. Yatlu lebih tinggi Pak lebih Prof. tinggi, Prof. Nah, kayaknya itu yang menjadi tugasnya Nabi di dalam konteks umatnya yang ummiyun. Jadi tugasnya Nabi ialah yatlu, membacakan ayat-ayat Allah itu kepada kaumnya. Nah, siapa kaumnya yang dimaksud di situ yang disebutkan oleh Al-Quran dalam sisi al-ummiyun? Pastilah keluarga besar dari suku besarnya adalah orang-orang Arab, suku Quraisy. Itulah yang disebut ummiyun. Inilah yang kemudian yang disebut oleh ummiyun ini, diantaranya ada yang beriman. Itulah yang kemudian menjadi sahabat Nabi, dan ada yang kafir, termasuklah pamannya Nabi. Itulah Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan awalnya termasuk Abu Sufyan dan yang lain-lain. Oke, kita stop di situ ya. Jadi Nabi cerdas. Kecerdasan itu tidak mesti ditempuh, dilalui atau didapat dari bangku sekolah, bangku kuliah. Tapi kecerdasan itu akan gambar dari, bahkan biasa guru kita bertanya, mau cerdas enggak? Mau. Bagaimana caranya? Gampang. Rajin mengikuti seminar, rajin mengikuti diskusi, rajin bergaul dengan orang-orang yang punya pengalaman. Tapi kalau mau pintar, ukuran kepintaran diukur dari rapor. Kalau kita mahasiswa diukur dari, nanti ini akan kelihatan IPK-nya atau daftar nilainya ya. Yang bisa di googling mungkin di Lentera atau di mana ya. Oke, kembali kepada Kasam. Mungkin terlalu jauh ini Kasam. Saya kira sudah banyak penjelasan tentang ini. Tapi intinya mungkin kenapa Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Saya kira satu tujuannya adalah untuk pengagungan terhadap makhluknya. Kemudian yang kedua untuk mengagungkan dirinya Allah. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, yang karena Allah mengenalkan dirinya sebagai Khalik, maka buat orang yang cerdas, dia harus zikir kepada Allah. Dia harus Allah dalam standing position apapun, kiamah wa qudang wala junubi. Nah, karena itu, karena Allah sebagai pencipta, dan dalam Quran surah Al-Alaq tadi seperti yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi dalam peristiwa gua akhirah itu, Allah mengenalkan dirinya sebagai pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan yang pertama sekali diinformasikan oleh Al-Quran kepada Nabi Muhammad bahwa Allah itu halak dan khalaqal insana min alaq. Berarti awal penciptaan yang disebutkan kepada Nabi Muhammad dalam konteks Quran surah Al-Alaq itu ialah Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia dari Al-Alaq, segumpal segumpal darah ya. Lalu konteks tujuan apa? Tujuan membacanya ialah Iqra bismi rabbik. Dalam konteks itu ada dalam konteks memuliakan Tuhan atau dalam konteks membaca karena Tuhan. Dan ini saya kira dari awal dalam perspektif moral, kalau pertanyaannya tadi, membacanya tidak dalam konteks semata karena ilmu, tapi konteksnya membaca karena Tuhan. Karena Tuhan. Nah, itu konteks akhirnya ialah Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, konteks di dalam bersumpah Allah dengan makhluk-makhluknya, termasuk tadi yang ditanyakan Wasam, saudara saya kira cari yang lebih penting. Apa Allah lebih penting itu tentang Asyams, atau tentang kalau di Quran suratin, apakah yang lebih penting Atin, Az-Zaitun, Turi Sinin, dan Hazal Baladin? Bukan, yang lebih penting ialah informasi Al-Quran tentang bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan seterusnya. Itu yang menjadi penting. Dan oleh pemakalah tadi menjelaskan itu masuk kategori Pak Kasam atau jawab Kasam ya. Saya kira itu poinnya penjelasan saya. Mungkin sedikit lagi sebentar ini mungkin keluar lagi dari Zoom-nya ya. Saya kembalikan kepada moderator. Masih ada pertanyaan atau masih mau buka pertanyaan? Sudah ya. Nanti ketemu berikutnya, nanti kita jam-jam ya. Kita Iya, Prof. Iya, saya kalau begitu saya mengucapkan selamat dulu kepada mana Pak Andi tadi, Andi Muhammad Syukur. Salam. Saya kira ada bapaknya tadi, saya kira guru spiritualnya. Bukan Prof, bukan Prof. Pendekatan, guru yang mengajari tentang pendekatan apa ya? Pendekatan apa tadi istilahnya ya? Pendekatan apa ya? Kehidupan lokal ya. Bagus ya. Tapi menarik itu, coba kita lihat kaidah tenggang manusia setelah sempurna jasad ini kan organ tubuh manusia. Apa kata Tuhan? Ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Apa itu as-sam'a? Ternyata kan bukan Allah yang menciptakan telinga. Karena kenapa? Telinga sudah selesai secara organ.
Pendengaran, Jadi yang Prof. diciptakan ada sama pendengaran, bukan telinga. Wal absar, bukan Allah menciptakan lagi al ain mata, karena ain sebagai organ sudah selesai. Yang diciptakan adalah penglihatan. Wal afidah, inilah tadi yang masuk ke kategori tadi kaitannya dengan hal apa namanya ulul albab. Dan saya kira menarik kalau perspektif kajian apa namanya kajian psikologisnya terhadap ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Jadi ada kesan tentang asamu al absar dan al afidah itu adalah fungsi manusia yang setelah ditiupkan roh padanya. Jadi jasad ada roh, lalu kemudian ada fungsi yang difungsi jiwa yang sering disebut dengan nafs atau juga orang menyebutnya sebagai nafas, tapi saya bukan ahli tarekat, saya dengar tadi lebih Pak Andi lebih bisa piawai menjelaskan dalam konteks pendekatan kearifan lokal yang jadi menarik karena ternyata manusia juga dia berkaitan dengan hawa. Apa itu hawa? Nafsu. Nah, ketika berkaitan dengan nafsu, di sinilah ada orang yang kalau nafsunya yang lebih dominan, itu yang disebut dengan nafsu ammaratun bisu. Dan yang pertengahan, tidak ke atas, tidak ke bawah, itu yang disebut barangkali dengan nafsu lawama ya. Tapi nafsu yang ke atas, inilah yang dipanggil mesra oleh Tuhan dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena itu mungkin biasa biasa kita tanya kalau masih sesuai kita, ada yang mau mati langsung masuk surga, tidak tinggal lagi tidur di alam barzah atau dalam kubur. Bila saya mau Ustaz, gampang syaratnya mati dulu. Iya, itu guyonannya. Tapi intinya ini dipanggil mesra oleh Tuhan kepada orang yang memiliki nafsul mutmainnah, nafas yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak ada gelombang, tidak ada ombak, tidak ada riaknya, sehingga segala pun apa, orang ini adalah orang yang sudah pasti selesai hidupnya, tidak pernah bangga sombong dengan apa yang dimiliki, tapi tidak pernah frustrasi dan fatalisme ketika dia gagal di dalam usahanya, karena segalanya diserahkan kepada la haula wala quwata illa billah. Ya, saya kira saya mohon maaf, selamat kepada pemakaran Pak Andi, terima kasih moderator. Boleh nggak sedikit lagi saya mau berkenalan dulu, Pak Ansar, tadi orang Goa Pak Ansar ya? Siap Prof, saya sebetulnya orang Marus, Bugis Marus Prof. Marus. Tinggal di Goa. Boleh Pak, boleh tahu alumni dari mana dek? Alumni dari Universitas Sayuri Gading Prof. Oh, Sayuri Gading ya, di Makassar. Iya, selamat ya bergabung, makasih. Alhamdulillah. Ya Prof, makasih banyak Prof. Ya. Kemudian siapa ini? Baidan ya? Yang moderator tadi? Iya, Fatur Baldan. Fatur. Prof. Iya, kalau boleh tahu dari mana dek satunya? Kairo Prof. Alhamdulillah. Kismu apa? Di Kairo jurusan apa? Syariah Islamiyah. Oh, saya mau Anda mewarnai ruangan ini bersama dengan Pak Ansar ya. Selamat bergabung di sini ya. Saya pasti meminta nanti bantuan kepada Anda, baik kajian linguistiknya dalam konteks gramatikalnya maupun dalam hal-hal yang lainnya, karena ya pastilah di mata saya, teman-teman saya yang dari alumni Kairo itu pasti memiliki nilai lebih, tanpa mengecilkan arti dari teman-teman yang dari Sayuri Gading dari yang lainnya, tetapi kita harus jujur menghargai, harus mengutamakan orang yang memiliki nilai lebih paling tidak dari perspektif kebahasaan. Kemudian Andi Muhammad Sopeng yang kalau tidak salah tadi ya? Iya Prof. Yeah. Sopeng Prof. Kalau tadi saya betul tadi, kalau Pak moderator tadi dari mana ke daerahnya, kampungnya? Kendari Bulukumba Prof. Oh, di mana di Kendari? Di kotanya Prof. Di Bulukumba di mana? Di Desa Ara. Oh ya, saya kebetulan orang Bulukumba tapi orang Bujulloe. Ya lanjut ya, kapan-kapan jumpa mungkin sius karena iga tuh totoan iga wijanu toh. Oke, selamat deh ya. Kemudian Andi Muhammad Sopeng, alumni dari mana deh Andi Muhammad? Alumni dia alumni UIN Prof. Alumni UIN S1-nya. S1-nya Prof. Ya, selamat Iya, Prof, Prof. Di Syariah ya? Syariah memang. Di PMH Prof. Saya di PMH Prof. Syariah Prof. Apa itu? Perbandingan mazhab dan hukum Prof. Ya. Oh, perbandingan mazhab. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kita nanti dengan mengenalkan kita tentang 4 mazhab dengan latar belakang kelahirannya, munculannya masing lalu kemudian apa perbedaan di antara mereka, apa jangan-jangan dia sama, kemudian hanya kita yang selalu mencari-cari perbedaannya. Selamat bergabung ya. Kemudian siapa tadi? Kenapa 2 Fatur ya? Arsifatir Prof. Arsifatir.
Karena tadi ya, iya. Dari mana Pak Fatir? Munculkan dulu kameranya dulu ya. Ya. Dari mana? Alumni dari mana Pak Fatir? Sama Ustaz Fatir bro. Oh, dari Mesir ya? Iya bro. Oh iya. Berapa tahun yang lalu ya? Iya. Sudah berapa tahun dari Mesir? Dari selesainya dari Mesir? Kebetulan baru pulang ini kemarin bro. Oh, baru pulang. Ya, selamat. Saya ingin Anda yang mewarnai bersama dengan Pak Fatir ya di ruangan ini. Minta tolong saya. Nanti kita teman-teman lah untuk ini mungkin banyak kita berkonsultasi, banyak bertanya. Kita sharing ya di dalam ini. Kemudian Pak Alwin, Ustaz Alwin. Mana Dek? Iya bro. Asli Sulawesi Tenggara Prof. Buton. Sulawesi Tenggara, di Kendari ya? Iya. Oh, iya. Bukan Kendari. Iya. Dari alumni mana? Unismu Prof. Unismu Makassar. Oh, Unismu Makassar. Prodi apa? Jurusan apa? Jurusan Ahwal Syakhsiyah Prof. Oh, Alhamdulillah. Fakultas apa ya? Di Unismu ya? Agama Islam Prof. Oh, pendidikan agama Islam dia. Oh iya ya, selamat ya, selamat bergabung ya. Siap Prof. Iya. Ya, siapa lagi yang saya belum sapa? Hardiman ya? Hadir Prof. Iya, dari mana deh Hardiman? Asal dari Mamasa Prof. Masa Polman ya, di dulu ya namanya ya. Iya Prof. Polman dulu, sekarang di Mamasa. Mamasa, iya, dari alumni dari mana deh? Dari UIN Aludin Prof. Oh, fakultas apa? Fakultas Syariah Prof. Oh, udah serius. Selamat ya bergabung. Nanti kapan-kapan bisa dimakan lansatnya kalau ada kirimannya dari Mamasa ya. Oh. Siap Prof. Siapa yang main ya? Siapa lagi yang belum saya sapa di ruangan ini? Ali Al-Atas, Yusril, Siti Madinah. Siti Madinah mana? Enggak ada Siti Madinah. Ada Prof. Mana? Oke. Ada Prof. Ya, selamat bergabung. Dari mana? Alumni dari mana deh? Dari UNKAP, Apa itu? Universitas Tadulako, Palu. Oh, Tenggara juga ya? Oh iya ya. Tidak, di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ada di sana? Oh iya 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 iya. Untat, Ya. Untat. Iya, Untat Tadulako ya. Iya, iya. Tadulako, saya kira di Tadulako di Kendari, bukan ya? Halo Leo di. Halo Leo. Maaf. Halo, Leo, Prof. Nah, terlalu banyak saya tinggal di Makassar, mungkin jarak ke sana. Selamat ya, selamat bergabung ya. Siapa lagi? Yang sama belum? Ali Al-Atas Prof. Selamat. Yusril juga Prof. Iya, sebentar kita sapa. Dari mana? Dari mana? Alumni dari mana? Saya dari Mamasa Prof. Masa juga sama dengan Anda tadi ya. Dari alumni dari mana ya sama alumni? Ya, dari UIN Aludin Makassar Prof. Fakultas Syariah. Fakultas Usuludin. Usuludin. Jurusan apa? Usuludin bisa masuk di SI. Ilmu Politik Prof. Wih, ini buat ini politik. Berarti prodinya awal ya, doktor awal. Iya Prof. Selamat ya. Oke, selamat bergabung ya. Siapa lagi yang sebelum siapa? Yusril Muhammad. Mana? Ini tapi Prof. Ya. Mana? Iya, selamat. Dari mana? Alumni dari mana, Dek? Saya dari Pangkep, alumni Kairo juga Prof. Alhamdulillah, wah ada 3. Saya bersyukur sekali ini di ruangan ini ada 3 orang ya. Jadi pendekatan teks-teksnya, dalilnya sebentar ini ya tinggal kita setuju. Karena ketika ada pendapat yang tidak setuju, boleh jadi itu karena sama-sama tahu atau sama-sama tidak tahu. Kalau ada sesuatu yang kita tidak sepakati, itu artinya sama-sama kita tahu atau sama-sama kita tidak tahu. Semi-semi Prof, biasa nggak tahu. Jadi saya begitu ya. Kalau saya memahaminya ya karena sama-sama kita tidak tahu, apalagi kalau berkaitan dengan kehidupan Nabi ya. Kecuali kita dapat informasi mungkin. Masih ada yang lain yang belum saya selamat ya, minta. Makasih kita bergabung di sini. Siapa lagi? Rini Rahmadani. Mana Rini? Gak ada Rini. Mana? Ada Prof. Dari tadi sembunyi Rini. Kenapa baru muncul? Tidak ikut, tidak di kuliah ini. Kelor tuh pakai pedal. Oh, pakai beda. Oke. Ya, selamat deh. Dari alumni mana? Dari mana? Dari ini. Yayan Bone, Prof. Oh iya, Yembone di Fakultas Aga Ki.
Hukum Islam. Hukum keluarga Islam. Oh, hukum Islam. Ya, selamat ya bergabung. Siapa tadi ada yang muncul tadi nih sepintas? Ali Alatas sudah tadi ya? Hardiman. Kalau Ali Alatas sudah tadi? Sudah, Prof. Oh, sudah ya. Mubarak, Prof. Hah? Mubarak belum. Pak Mubarak, mana Pak Mubarak? Ada nih? Ahmad Mubarak. Mana? Saya, Prof. Tabe. Ya, selamat. Ya, dari mana deh? Alumni dari mana? Dari Kolaka Utara, Prof. Sulawesi Tenggara. Oh, di kecamatan apa? Kecamatan Pakue Tengah, Desa Tolemo. Oh, iya ya, selamat. Sok tahu juga saya tanya di kecamatan mana. Kalau anda ada saya tahu di sana. Selamat ya bergabung. Masih ada yang belum saya sapa? Paket Anda tadi? Moderator masih ada yang saya belum sapa? Sudah semuanya? Oke, selamat semuanya. Selamat semuanya. Sekali lagi saya ingin Hardianto. menyampaikan. Hardianto, Prof. Mana? Hardianto mana? Tidak ada Ini tahu Hardianto. dari tadi menyimak. Oh, yang mana nih? Ini Hardianto, Prof. Jangan sembunyikan wajahnya Hardianto. Kita mau berkenalan untuk pertama saya ini. Dari mana deh? Alumni dari mana? Dari UIN Alauddin, Prof. Alamat Goa, Kenapa ada Ji? Palangga. Kenapa ada Ji-nya? Alumni Alauddin Ji. Apa itu? UIN Alauddin, Prof. Jangan-jangan tak bangga menjadi alumni UIN. Nah, ya banggalah dengan apa yang kita miliki, ya. Oke, selamat ya bergabung ya. Sekali lagi selamat kepada pemakalah. Salam sama keluarga semuanya. Mudah-mudahan kita kedepannya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi bimbingan sehingga kita berjalan pada Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina alaihim wa maghdubi ya. Selamat dan mudah-mudahan kedepannya lancar komunikasi kita, lancar pembelajaran kita ya. Dan insya Allah kita masih bersama mungkin kurang berapa ya, 6 kali barangkali ya. Makasih juga moderator yang telah mendampingi, memediasi, memfasilitasi kita, dan makasih kepada mungkin Katie ya, yang telah menyiapkan link Zoom-nya. Walaupun link Zoom-nya keluar masuk, tetapi nggak apa-apa, saya kira diperlukan juga kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya di mimbar, masuk di dalam mengikuti pembelajaran ini, kita juga harus memiliki kesabaran. Saya lupa dalilnya, tapi saya mau dibantu nanti oleh teman-teman alumni dari Kairo ini. Apa itu perintah tentang sabar? Kalau perintah sabarnya dalam bentuk kata kerja, iya, tetapi ternyata kesabaran itu yang dibersamai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ternyata dalam bentuk isim ya, innallaha ma'as-sabirin. Sekali lagi mohon maaf bila di sana sini ada kegelapan, ada kekurangan, ada kesalahan, dan pada akhirnya billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dia wadikan fotonya barangkali. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Prof? Sudah dia wadikan fotonya. Saya rekam layar juga ini, Prof. Dia wadikan dulu yang punya kamera supaya ada bukti bahwa kita kuliah malam ini ya. Alhamdulillah. Yang pakai laptop, saya soalnya pakai HP. Pakai laptop pasti pakai laptop. Rini. Pemakala. Tidak pakai laptop, Kak. Pakai HP ya ini, Oh, iya. Guru. Oh, Rini. Saya pakai HP. Nah, sudah kalau begitu keluar rumah panik kalau borok. Saya live Mina ya nanti Bi ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Saya Sehat, saya Prof. ya, saya keluar ya. Iya, Prof. Makasih banyak. Sehat, Prof. Malisa. Besok nggak masuk studi hadis. Yang masuk itu mata kuliah kedua. BP. Siap, Bos.